ini adalah satu-satunya alat penghancur terhebat yang dimiliki oleh Romo, yang sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Romo untuk membinasakan alam semesta jika keseimbangan tidak segera terjadi. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya Wong Edan Bagu selalu memberi motivasi keras, kekeh memberi motivasi keras agar supaya sama sekali tidak boleh lupa dengan jati diri. Karena tidak peduli itu putra Romo atau bukan, tidak peduli. Jika lupa jati diri, sama halnya dengan lupa diri. Kalau lupa jati diri, sama halnya dengan lupa diri. Karena diri yang dimaksud itu adalah jati diri itu. Nah, kalau sudah lupa diri, siapapun itu, kalau sudah lupa diri, itu pasti tidak tahu diri gitu. Kalau sudah lupa diri, pasti tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Nah, orang-orang yang tidak tahu diri ini pasti tidak akan bisa membawa dirinya sendiri itu loh, nggak akan bisa. Orang yang lupa diri itu menempatkan dirinya sendiri ada di mana, itu juga nggak akan bisa. Menyesuaikan dirinya sedang bersama siapa, itu juga tidak akan bisa. Apalagi menjaga dirinya sendiri ketika dalam sesuatu atau dalam masalah. Sebab karena itu saya memberikan motivasi keras seluruh putra kekudangannya Romo, entah itu yang masih dalam tahap laku murni menuju suci atau yang sudah di tahap laku suci menuju abadi, sama sekali tidak boleh lupa jati diri. Bagaimanapun caranya, harus berusaha kuat agar supaya selalu ingat jati diri. Karena hanya dengan ingat selalu jati diri, kita bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri dimanapun itu dan dalam keadaan apapun. Yang kedua, kenapa Wong Edan Bagus selalu kekeh memberikan motivasi kuat, motivasi keras agar seluruh putra kekudangan Romo selalu ingat jati dirinya? Dikarenakan wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, sang penggerak raga ini. Dan wahyu pancalaku yang tak lain dan tak bukan adalah sifat sikapnya sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Itu tidak bisa dilakukan dalam keadaan lupa diri. Tidak bisa dilakukan, tidak bisa dijalankan, tidak bisa dipraktekkan dalam keadaan lupa diri.
bisanya dilakukan, bisanya dijalankan, bisanya dipraktekkan dalam keadaan sadar diri, bukan lupa diri. Jadi kalau sedang lupa diri, bagaimana bisa? Terus, kenapa dan mengapa Wong Edan Bagus selalu kekeh memberikan motivasi keras agar supaya mempertahankan manunggal jati dengan cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, terhadap apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Karena putra kekudangane Romo bermula dari sebuah permusuhan abadi. Jadi putra kekudangane Romo itu awal mulanya berasal dari sebuah permusuhan abadi. Jelasnya seperti ini. Dimulai sejak zaman kakek moyang kita Adam, kejahatan menjadi ada. Padahal Romo tidak pernah menciptakan kejahatan. Namun, walaupun Romo tidak pernah menciptakan kejahatan, dimulai dari zaman kakek moyang kita Adam, kejahatan itu bisa ada. Dan kejahatan ini awal mulanya dari 3 singgasana Romo yang ternoda. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kejahatan ini sesungguhnya adalah noda dari 3 singgasana Romo di dalam diri manusia hidup. Awal daripada kejahatan adalah sirik, iri, dengki, dendam, dan benci serta fitnah. Sebelum menjadi kejahatan, itu awalnya dari situ. Seperti yang sudah pernah saya berikan informasinya di beberapa konten video yang sudah pernah saya upload, bahwasanya ada makhluk yang iri, sirik, dengki, dan benci kepada diciptakannya kakek moyang kita Adam sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Karena iri, sirik, dengki, benci inilah kemudian makhluk tersebut mengfitnah kakek moyang kita Adam dengan berbagai macam cara serta tipu daya.
Kemudian lahirlah yang disebut kejahatan. Mulai dari pengkhianatan, pembangkangan, bahkan sampai ke pembunuhan. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya benihnya kejahatan atau bibitnya kejahatan itu adalah syirik, iri, dengki, benci, fitnah, dendam yang tumbuh di salah satu 3 singgasana Rama di dalam diri kita sebagai manusia hidup, yaitu Baitul Makmur, yang tak lain dan tak bukan adalah otak atau pikiran kita sebagai manusia hidup. Baitul Muharram, yang tak lain dan tak bukan adalah hati atau batin kita sebagai manusia hidup. Dan yang ketiga adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang tak lain dan tak bukan adalah kelamin atau syahwatnya kita sebagai manusia hidup. Hanya karena satu alasan, tidak ingin diadakannya kakek moyang kita Adam, hingga sampai pada akhirnya makhluk tersebut berhasil naik tahta menjadi seorang raja atau ratu. Raja apa? Ratu apa? Raja kejahatan, ratu kejahatan. Setelah syirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah ini tadi pada akhirnya berujung kepada kematian atau saling membunuh, maka dimulai sejak zaman itu manusia hidup itu dibagi menjadi 2 golongan. Satu golongan pada waktu itu disebut sebagai bangsa Bharata atau para dewa. Tempat kerajaannya yang secara awam dikenal dengan sebutan surga. Sedangkan golongan yang satunya disebut sebagai golongan Denawa atau golongan Asura. Sedangkan tempat kerajaannya secara awam selama ini disebut-sebut sebagai neraka. Rajanya atau ratunya kala itu dikenal dengan sebutan sebagai Ajajil. Setelah naik tahta menjadi raja atau ratu kejahatan, dia dikenal dengan sebutan iblis. Para pengikutnya adalah dari bangsa Bharata atau para dewa yang berhasil disesatkan atau dibujuk oleh ratu atau raja kejahatan tersebut. Tekniknya hanya ada 2. Tekniknya hanya ada 2. Dan sesungguhnya Ajajil atau iblis ini tidak mencelakai, tidak mencelakai bangsa Bharata atau para dewa. Dia hanya menyesatkan bangsa Bharata atau para dewa agar tidak
bisa mencapai kesempurnaan abadi. Hanya itu, bukan mencelakai atau mencelakakan, tapi menyesatkan agar supaya tidak bisa mencapai kesempurnaan abadi sebagaimana yang dikehendaki oleh Rama. Sedangkan tekniknya menyesatkan bangsa Bharata atau para dewa hingga sampai kepada kita saat ini hanya ada dua. Caranya atau tekniknya itu hanya ada dua, yaitu menjadikan bangsa Bharata atau bangsa Dewata jahat atau merasa baik. Hanya dua ini tekniknya. Jadi untuk lebih jelasnya, ketika Ajajil atau iblis ini gagal menjadikan manusia jahat, kalau disederhanakan bahasanya seperti itu. Ketika Ajajil atau iblis ini gagal menjadikan manusia jahat, maka dia akan menggunakan metode kedua atau teknik kedua, yaitu menjadikan manusia tersebut merasa paling baik. Nah, sesungguhnya ini sama ini antara manusia jahat dengan manusia yang merasa paling baik, ini sebenarnya sama. Sama-sama akan tersesat, sama-sama akan mengalami gagal mencapai kesempurnaan abadi. Kenapa? Manusia yang merasa paling baik ini juga sama sesungguhnya dengan manusia jahat yang pada akhirnya akan tersesat dan gagal mencapai kesempurnaan abadi. Sebab siapapun dia, jika sudah merasa paling baik, itu akan sulit untuk diperbaiki. Nah, permusuhan ini, perselisihan ini terjadi sejak zaman kakek moyang kita Adam hingga ke zaman kita saat ini. Karena itu disebut sebagai permusuhan abadi antara kejahatan dan kebajikan. Bangsa Bharata atau para dewa adalah bangsa manusia hidup yang menyukai kebajikan alias taat kepada Rama. Sedangkan bangsa Bharata atau bangsa Denawa ini adalah bangsa manusia yang tidak menyukai kebajikan, tetap beribadah kepada Rama, namun tidak menyukai kebaikan. Jadi jangan dikira iblis itu, Ajajil itu tidak beribadah kepada Rama. Sama-sama beribadahnya. Semua tidak ada satupun makhluk yang tidak beribadah kepada Rama. Hanya saja di antara sekian banyak makhluk yang beribadah kepada Rama, itu tidak semuanya menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan. Lah, makhluk-makhluk yang tidak menyukai kebajikan dan tidak mau melakukan kebajikan, inilah yang disebut sebagai bangsa Asura atau bangsa Denawa. Dan Ajajil atau iblis sebagai ratu atau rajanya. Ajajil atau iblis, jika seluruh kekuatannya ini tadi manunggal, jika seluruh kekuatannya itu menyatu, maka dia akan berubah sebutan menjadi Dajjal. Lah, Dajjal ini adalah satu-satunya alat penghancur terhebat yang dimiliki oleh Rama, yang sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Rama untuk membinasakan alam semesta jika keseimbangan tidak segera terjadi. Jadi dari sini
kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya aman atau tidak amannya alam semesta ini bergantung dari keseimbangan yang bisa terjadi atau tidak. Jika keseimbangan ini terjadi, berarti amanlah alam semesta. Namun, kalau keseimbangan ini tidak terjadi, berarti hancurlah alam semesta yang secara awam disebut-sebut juga sebagai kiamat. Jika keseimbangan tidak segera terjadi di dalam semesta alam ini. Lah, alasan inilah yang membuat Wong Edan Bagu memberikan motivasi keras dan kekeh agar supaya seluruh putra kekudangane Rama mempertahankan manunggal jatinya dengan cara praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama itu sendiri kepada siapapun, terhadap apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Hanya dengan cara itu keseimbangan akan tercipta di dalam semesta alam. Jika tidak, mana mungkin bisa. Kata keseimbangan berarti manunggal, bukan? Kata keseimbangan berarti menyatu, kan? Kalau tidak menyatu, kalau tidak manunggal, bagaimana mungkin bisa seimbang? Buktinya apa? Dimulai dari zaman leluhur kita, Nabi Sis, Raja Surga pertama kali ada makhluk menjadi seorang pemimpin, itu dimulai dari zaman Nabi Sis. Kalau zaman sekarang bisa dikatakan Nabi Sis itu raja. Nah, pertama kali ada raja adalah di zaman Nabi Sis. Nah, dimulai dari raja pertama surga atau raja kerajaan dewa dari zaman Nabi Sis hingga sampai sekarang, apakah keseimbangan itu terjadi? Belum pernah terjadi. Artinya, apa yang diperjuangkan oleh bangsa Barata atau para dewa sejak zaman bahula, sejak zaman dulu, tempo dulu sampai sekarang, tidak membuahkan hasil. Dikarenakan apa? Dikarenakan teknik, caranya, prakteknya adalah dengan memusuhi bangsa Denawa atau bangsa Asura. Jadi praktek yang dilakukan oleh para leluhur kita selama ini adalah memusuhi atau memerangi bangsa Asura atau bangsa Denawa. Dan selama itu hingga sampai sekarang keseimbangan belum pernah terjadi. Lah, dengan alasan inilah Wong Edan Bagu kekeh memberikan motivasi keras agar supaya mempertahankan manunggal jati dengan cara praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu sendiri kepada siapapun, terhadap apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Artinya, jangankan
orang baik. Jangankan hewan, jangankan tumbuh-tumbuhan. Nyata-nyata Ajajil, nyata-nyata iblis, nyata-nyata rakyatnya Ajajil, nyata-nyata dari bangsa iblis, wajib kita cintai, wajib kita kasihi, wajib kita sayangi dengan kesadaran Romo. Karena hanya dengan begitu, kita bisa manunggal dengan Ajajil. Kita bisa manunggal dengan iblis, kita bisa manunggal dengan Dajjal. Sehingganya tercipta atau terjadilah sebuah keseimbangan. Jika tidak seperti itu, maka selama-lamanya tidak akan pernah terjadi keseimbangan, tidak akan pernah ada keseimbangan. Selalu ada permusuhan, selalu ada perselisihan antara dua kubu, yaitu kubu bangsa Barata atau Dewata dan kubu bangsa Denawa atau Asura. Sebab karena itu saya pernah memberikan sebuah motivasi terkait ini lebih jelas lagi, yaitu mencintai orang yang membenci kita, mengasihi orang yang memfitnah kita, dan menyayangi orang yang menjahati kita. Dengan begitu, Ajajil atau iblis beserta seluruh pengikutnya tidak memiliki kekuatan, sehingganya kita bisa dengan mudah mengalami atau melakukan kemanunggalan dengan mereka. Terlepas dari situ, kakek moyang kita Adam dari Romo, Ajajil atau iblis juga dari Romo. Kedua-duanya bisa disimpulkan adalah Romo itu sendiri. Keutuhan Romo itu sendiri. Lah, dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwasannya yang bersifat dan bersikap serta berlaku sebagai dalang itu sesungguhnya manusia, bukan Romo, bukan Tuhan. Lah, selama ini Tuhan ini kita jadikan wayang. Lah, dalangnya kita. Secara umum, orang-orang banyak mengatakan kita adalah wayang yang hanya bisa digerakkan oleh dalang. Artinya hanya bisa digerakkan oleh Tuhan. Namun di dalam kenyataannya, pengetahuan mengajari saya, ternyata yang menjadi dalang itu sesungguhnya adalah manusia. Dan Tuhan ini dijadikan wayang oleh manusia. Bagaimana tidak saya katakan seperti itu? Tuhan adalah dua sisi yang berbeda. Tuhan adalah dualisme yang berbeda, yaitu gelap dan terang. Tuhan adalah dualisme, artinya dua sisi yang berbeda antara gelap dan terang. Lah, selama ini kita selalu melakukan atau kita selalu mempertarungkan antara gelap dan terang ini tadi. Kita jadikan wayang, kemudian kita perangkan, kita tarungkan. Padahal gelap dan terang itu adalah dualismenya Tuhan.
yang harus kita manunggalkan, bukan diperangkan, bukan diperkelahikan, tapi harus dimanunggalkan. Jadi seumur hidup kita itu nyaris berperan sebagai Tuhan.